Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Oli'i dengan NIM 532424069 dari kelas D Pendidikan Teknologi Informasi jurusan Teknik Informatika angkatan 2024. Di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran apa yang digunakan oleh guru ketika saya sekolah dulu. Terus kemudian menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode yang digunakan oleh guru saya tersebut. Terus serta memberikan rekomendasi yang menurut saya lebih tepat untuk diterapkan. Pada akhir juga nanti itu saya akan memberikan pendapat ya dari metode-metode yang digunakan oleh guru-guru tersebut. Dan juga mungkin ada beberapa pendapat-pendapat saya pribadi. Oke, jadi di sini langsung aja. Metode yang digunakan oleh guru saya sewaktu saya masih sekolah yang paling saya ingat yaitu adalah metode berceramah. Di mana guru ini tuh sebagai pusat pengetahuan gitu. Jadi guru itu memberikan ilmu, guru itu menjelaskan, guru itu jadi pusat pembelajarannya. Jadi si murid ini, saya sebagai waktu itu saya sebagai murid itu hanya mendengarkan gitu. Yang apa saja kata-kata yang keluar dari mulut si guru tersebut. Oke, lalu pertanyaan kedua, apa kelebihan dan kekurangannya? Menurut saya di sini ada dua sisi. Dari segi kelebihannya ada dua sisi. Pada sisi guru, mungkin dia lebih efisien ya, mungkin lebih efisien waktu lah, karena misalkan kita beranggapan ya bahwasanya murid ini tuh punya satu otak yang sama. Jadi guru tinggal memberikan pembelajaran yang sama kepada semua. Jadi ya secara itu mengefisienkan waktu gitu loh. Guru ya bisa mengerjakan lebih banyak hal. Namun pada segi siswa, menurut saya pribadi ya, itu tidak ada sama sekali kelebihannya. Justru kekurangannya itu sangat banyak kalau dalam segi siswa. Contoh yang pertama di sini ada siswa menjadi kurang fokus mendengarkan karena mereka tuh cenderung lebih kurang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi mereka kan hanya mendengarkan ya, guru hanya berceramah, murid hanya mendengarkan. Jadi ya seperti itulah adanya. Yang kedua, kurangnya semangat, kurangnya minat dalam pembelajaran siswa. Ini jujur saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman saya pribadi. Saking malasnya dengan cara mengajar seorang guru kimia waktu itu ya, yang penuh akan ceramah, pokoknya setiap hari itu setiap masuk dia hanya ceramah, hanya bercerita, tidak ada satupun kata yang masuk di dalam telinga saya. Saya sampai bolos pada saat itu. Astagfirullah, itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi sewaktu itu saya bolos karena saking bosannya, saking tidak tahannya dengan metode tersebut. Nah, oke, lanjut pada pertanyaan ketiga, yaitu memberikan rekomendasi. Oke, jadi rekomendasi dari metode yang saya rekomendasikan, menurut saya yang paling bagus itu adalah student centered learning. Karena proses pembelajaran itu bukan lagi pada ceramah, bukan lagi tentang guru yang menjelaskan kepada siswa, tapi itu sekarang sudah lebih ini sih, guru itu tinggal memberikan bahan ajar, terus siswalah yang mengupas, mengulas, membahas materi tersebut. Yang intinya pembelajaran itu tuh berputar pada siswa itu sendiri, tidak hanya diberikan oleh guru, terus habis itu ya cuma paling ditanya-tanya, dikasih tugas atau apa gitu kan, kalau misalkan metode sebelumnya. Kalau sekarang muridlah yang membahas, mencari tahu sendiri tentang bahan ajar tersebut. Oke. Yang terakhir, nomor 4. Saya akan menyampaikan pandangan pribadi saya terkait metode pembelajaran tersebut. Oke, berarti di sini masih kurang jelas ya metode apa yang harus dijelaskan. Jadi saya akan jelaskan keduanya sekaligus. Jadi pandangan pribadi saya, ini semua data berasal dari saya. Pada metode ceramah ya, di sini metode tersebut itu sudah sangat kuno, sudah sangat tidak relevan, sudah sangat ketinggalan zaman, dan saya jamin atas dasar pengalaman pribadi saya, mayoritas murid yaitu hanya mendengarkan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jika entah bagaimana ya,
video ini ditonton oleh mahasiswa-mahasiswa di luar sana, terlebih itu yang paling mayoritas itu yang saya perhatinya mah tuh ke mayoritas mahasiswa pendidikan, bukan hanya pendidikan teknologi informasi ya, tapi semua mahasiswa pendidikan. Saya mohon untuk menggunakan untuk tidak menggunakan metode ceramah ini. Kenapa? Kenapa saya berpikir seperti itu, berpendapat seperti itu? Karena metode ini tuh metode paling membosankan di kelas, metode paling ketinggalan zaman, metode paling tidak relevan untuk saat ini. Apalagi misal ya, ketika kalian mau bertanya gitu loh. Ketika kalian sudah menjelaskan panjang lebar, udah 1 jam menjelaskan panjang lebar, panjang sekali penjelasan kalian. Sudah bahas materi A, materi B, materi C, sudah bahas rumus A, rumus B, rumus C. Lalu ketika kalian bertanya, tapi tidak ada yang menjawab, kalian hanya akan sakit hati sendiri. Karena apa yang kalian ucapkan belum tentu akan diterima oleh murid itu sendiri. Di sini yang saya temukan ada 3 kerugian. Rugi waktunya kalian, rugi tenaganya kalian, tenaganya murid juga, dan juga rugi sumber daya manusia. Saya yakin 100% isi pikiran siswa pada waktu kalian mengajar ketika menggunakan metode ceramah, apalagi itu bukan sesuatu yang berada di passionnya dia, saya yakin isi pikirannya adalah kapan bel sekolah akan berbunyi. Oke, pendapat kedua yaitu tentang student centered learning. Oke, metode ini. Menurut saya ini metode yang jauh lebih modern ya, karena memang sudah tidak berfokus pada ceramah-ceramah lagi, sudah tidak fokus pada cerita-cerita lagi. Dia tuh fokus, guru itu kan tinggal memberikan apa ya istilahnya tuh, tinggal memberikan bahan ajar, setelah itu ya dibiarkanlah kepada murid-murid tersebut. Biarkan mereka mengupas materi tersebut, mengulasnya dengan teman-temannya, membahas itu di depan kelas. Jadi partisipasinya itu meningkat gitu loh. Partisipasi murid ya kepada pembelajaran itu jadi lebih meningkat. Jadi menurut saya metode itu cukup bagus ya. Oke, setelah itu terakhir ya. Saya ingin menyampaikan sedikit pendapat saya pribadi tentang 2 metode tadi. Mau menggunakan metode apapun di atas, saya rasa semua itu akan sia-sia saja ya. Jika pembelajaran itu tidak sesuai dengan passion dari murid tersebut. Misal ya, ada murid yang passionnya itu jago sekali di olahraga. Yang rata-rata nilai waktunya itu lebih tinggi dari rata-rata pada umumnya. Tapi tapi apa ya, karena tidak sesuai passionnya, dia dipaksa jadi bisa matematika. Saya ada di kelas saya, ini pengalaman pribadi saya, di kelas saya itu ada yang jago pembelajaran olahraga, ada juga yang jago matematik, tapi mayoritasnya ini tidak hanya 1-2 orang, tapi kita membahas tentang mayoritasnya. Ada orang yang bisa dalam satu passion tapi dipaksa untuk bisa semuanya, jadi dia tidak bisa fokus dalam passionnya itu, dalam apa yang dia sukai itu gitu loh. Jadi menurut saya, ketimbang mencari metode-metode ini, menurut saya kita perbaiki strukturnya, bukan mencari bukan mencari dia harus bisa semuanya, tapi kita cari gitu loh satu orang yang bisa di dalam passionnya, lalu kita ajari, kita perbaiki, kita latih, maka akan tercipta generasi muda yang lebih maju. Sekian dari saya, mohon maaf jika saya banyak sekali kata-kata yang salah. Saya memohon maaf jika terbata-bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.